Oke, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu pimpinan dari Sekolah Kristen Gloria dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati ya. Bersyukur sekali Pak Ken, terima kasih untuk paparan-paparannya. Saya sangat bersyukur karena terbukti gitu ya bahwa meskipun kita ini ada di dalam situasi yang pandemi, itu bukan berarti terus kita berhenti berkarya gitu ya. Memang situasi ini situasi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu karena banyak ketidakpastian. Lalu kemudian ya kita di tengah situasi yang sulit perlu untuk beradaptasi sana dan sini gitu ya. Nah, saya bersyukur tadi mendengarkan Pak Ken sekilas, Gloria ini nampaknya tidak mau berhenti saja begitu ya, tidak mau hanya menyerah pada situasi begitu ya, tetapi ada banyak hal yang dikerjakan. Ini gadget saya gerak sendiri nih lihatannya ini, jadi bisa terjadi coret-mencoret bentar ya. Nah, itu yang membuat akhirnya disitulah kita melihat bedanya ya Bapak Ibu, sekolah yang komit, ya, sekolah yang tetap mau mencoba yang terbaik meskipun memang ada kendala yang harus dihadapi, gitu ya. Bapak Ibu guyonan sedikit ya, ini hari yang sangat tanggalnya ini sangat menarik ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, 10, 10, 20, 20 gitu. Kalau dalam situasi normal hari ini kita mungkin harus nyiapkan 3 hadiah pernikahan gitu ya, atau 2 hadiah pernikahan gitu ya, karena ya quote-unquote tanggal cantik gitu. Tapi Bapak Ibu seperti yang kita hadapi sekarang ya, negara kita juga tiap hari mencatatkan 4.000-an kasus baru. Saya yakin Bapak Ibu tidak perlu di-brief soal ini, kita bisa lihat di berita ya, tiap hari kita pasti ada breaking news perkembangan kasus ini ya. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai era atau zaman COVID digital begitu. Ya. Era kita ini era memang COVID-19 Bapak Ibu, tetapi saya dan teman-teman di Petra cenderung menyebutnya sebagai COVID digital. Supaya kita bisa berimbang melihatnya ya. Karena kalau kita lihat era ini hanya era COVID ya, kita akan cenderung terpuruk, cenderung menunggu, cenderung berharap-harap saja mengenai vaksin begitu ya. Tetapi kalau kita ada kata digitalnya ini, kita menyadari bahwa ada yang masih bisa kita lakukan. Bahkan mungkin sampai titik tertentu itu bisa lebih baik kalau kita bisa mengadakan ya, dengan lebih persiapan maksud saya. Bapak Ibu, saya ajak kita berpikir sedikit ya sebelum saya masuk lebih jauh, bahwa di dalam situasi yang normal pun tetap ada kendala-kendala di dalam kita mendidik anak didik kita gitu ya. Jadi tidak semuanya kalau terjadi halangan itu semata-mata karena adanya COVID-19 gitu ya, tidak ya. Memang ada halangan-halangan yang harus kita hadapi gitu. Nah, tetapi dengan menyadari kita punya tools ini ya, digital tools, piranti-piranti digital, maka kita bisa bahkan mengeksplorasi hal-hal yang dulunya tidak pernah kita eksplorasi ya. Ini saya yakin Bapak Ibu di Gloria kita nggak ketemu mungkin berapa bulan yang lalu ya Pak ya. Sekarang sudah muncul istilah-istilah yang tadinya hanya sekedar diketahui, sekarang sudah dilakukan. Ada podcast ya, yang tadinya itu sesuatu yang seperti itu gitu. Saya sangat bersyukur sudah akan dilakukan gitu ya. Jadi ini adalah blessing in disguise yang saya yakin tidak lepas dari kendali dari Tuhan kita ya. Nah, oke Bapak Ibu, tanpa lebih jauh lagi saya akan masuk ya. Nanti gambar ini akan kita ketemui di belakang nantinya ya, gambar parenting ini. Oke, ada 3 pertanyaan penting yang saya kepingin kita coba jawab bersama, yaitu apa sih sebetulnya parenting itu Bapak Ibu ya? Saya mencoba untuk saya juga gitu, saya juga parent. Apa sih parenting itu? Lalu kemudian tadi Pak Ken sudah sempat memberikan pentingnya ya, literasi dan numerasi. Nanti saya yakin Bu Shirley juga akan memberikan lebih detailnya ya, karena yang di dalam konteks Indonesia seperti apa bakalan.
asesmen kompetensi minimum ini. Tetapi saya nanti akan cerita who is behind this gitu. Siapa yang di belakangnya atau apa sebetulnya yang ada di belakang literacy measurement atau numeracy measurement ini gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu akan mendengar satu istilah-istilah atau beberapa istilah-istilah yang akan menjelaskan gitu. Siapa sebetulnya yang menggagas ini dan mengapa kok Mas Menteri kita yang masih muda dan sangat milenial itu gitu ya. Itu begitu concern soal siapa di belakang literasi dan numeracy ini gitu. Lalu tentu saja yang terakhir dalam waktu yang sangat singkat saya akan coba memberikan suggestion. Belum diteliti Bapak Ibu karena memang penelitian soal pendidikan di era COVID ini masih langka sekali ya, bisa dibayangkan ya, kita baru mulai quote-unquote bertempur atau berhadapan dengan situasi COVID ini kan dari Februari yang lalu ya. Jadi kita masih terus diteliti, maka saya hanya bisa mengatakan itu adalah satu suggestion dari saya gitu ya. Itu pun juga masih terus saya sendiri perjuangkan. Nah, saya ingin kita balik kepada firman Tuhan gitu ya, kebenaran yang kita yakini, dan itu sebenarnya mengajar kita cukup banyak. Nah, terus terang Pak Ken, Bu Shirley sama Bu Deborah mungkin sudah pernah mendengarkan ini ketika saya share di dalam Educational Leadership Workshop gitu ya, atau Headmasters Workshop dengan UK Petra. Nah, saya ingin kita sekali lagi belajar gitu ya. Saya lihat ayat ini itu berbicara kuat sekali untuk setiap guru. Nah, saya percaya Bapak Ibu orang tua ini sekarang juga adalah, bukan sekarang sih ya, dari dulu ya, adalah seorang guru gitu ya. Karena memang education itu bukan hanya tugasnya seorang guru, tetapi tugas dari semua orang dewasa sebetulnya yang ada di sekitar anak kita itu. Nah, ini adalah background dari ayat ini, itu adalah relasi di antara Paulus dan Timotius. Ya, nah, saya pinjam bagaimana Paulus memaknai apa yang harus dia kerjakan kepada Timotius gitu ya, untuk Timotius. Nah, Timotius itu bisa dikatakan sebagai anak rohaninya Paulus ya. Nah, bagian Alkitabnya di 2 Timotius 3 ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau punya kesempatan bisa direnungi lebih bagus, itu akan sangat menolong menguatkan kita, mengingatkan kita sebetulnya peran kita sebagai orang tua itu apa gitu. Saya mencoba memberikan ini ya Bapak Ibu, satu landasan ya. Peran kita sebagai parents itu adalah menjalankan panggilan Tuhan gitu. Panggilan apa Pak Riki? Panggilan untuk mempertumbuhkan anak-anak kita. Dalam rangka apa Pak Riki? Dalam rangka menyiapkan mereka untuk siap atau mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan tentukan untuk mereka. Jadi kita ini dipanggil untuk mempertumbuhkan anak-anak kita. Growing our children. Saya percaya Bapak Ibu orang tua yang ada di Gloria sudah dengan sangat baik mencoba mempertumbuhkan anak-anaknya begitu ya. Tetapi yang kalau boleh saya ketuk bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi juga untuk saya sendiri, pertumbuhan ini kan bukan hanya pertumbuhan fisikal begitu ya. Pertumbuhan ini kalau yang sejatinya malah pertumbuhan yang secara menyeluruh gitu. Nah, kalau Bapak Ibu baca 2 Timotius 3 itu ya, khususnya dari mulai ayat 10 sampai ke bawah, itu Bapak Ibu akan melihat ada satu siklus ya. Siklus yang memberikan kita uraian lebih jelas. Yang dimaksudkan growing itu apa gitu. Bapak Ibu ternyata kalau kita belajar dari Alkitab gitu ya, growing itu berarti kita mengajar Bapak Ibu, teaching. Memberitahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itu satu bagian dari mempertumbuhkan. Terus yang kedua, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk yang namanya menyatakan kesalahan. Ya. To reproof gitu ya, menyatakan kesalahan. Karena yang namanya pertumbuhan itu pasti bisa terjadi kesalahan, bisa terjadi pelanggaran begitu ya. Maka setelah mengajar kita menyatakan kesalahan. Setelah kita nyatakan kesalahannya, kita ajak anak-anak kita untuk memperbaiki kelakuannya gitu.
Tadinya salah, maka kita harus berubahnya harus seperti apa, begitu ya. Nah, terus mendidik dia dalam kebenaran. Jadi 4 hal ini itu terus kita kerjakan di dalam rangka kita mempertumbuhkan anak-anak kita. Jadi balik kepada firman Tuhan. Sampai satu hari Bapak Ibu, kalau kita sudah menua begitu ya, lalu anak-anak kita sudah semakin dewasa dan punya keluarga sendiri, mereka akan menikmati siklus ini sendiri di dalam kepribadiannya mereka masing-masing. Jadi papa, jadi suami, atau jadi mama, atau jadi istri buat keluarga mereka yang sendiri. Jadi tugas kita itu menghantarkan mereka bertumbuh dalam kebenaran, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, supaya mereka punya persiapan yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Jadi saya ingin kita memaknai ujian nanti ini ya, apapun namanya. Ini kan UNAS berubah menjadi begitu ya Bapak Ibu. Itu jangan dipisahkan, lalu jangan dianggap jadi pertemuan ini sekedar, oh ini Gloria lagi cepat-cepat supaya mau ujiannya lebih bagus. Bukan itu gitu. Not just that gitu. Itu penting, tetapi bukan itu satu-satunya. Saya ingin kita melihat ini sebagai satu bagian dari proses kita mempertumbuhkan anak-anak kita. Jadi growing itu very important ya Bapak Ibu ya. Nanti di beberapa slide berikutnya itu ahli pendidikan statistika dari Jerman pun juga mengakui itu gitu. Bahwa growth mindset itu penting sekali untuk bisa membuat anak-anak kita mengerjakan atau menguasai ya istilahnya ya, yang namanya numeracy sama literacy gitu, yang diminta saya untuk bahas itu 2 hal yang ini. Ya, jadi mari kita lihat ini sebagai satu bagian ya, untuk mempertumbuhkan anak-anak kita. So our job as parents, Bapak Ibu, adalah to grow our children gitu ya, mempertumbuhkan anak-anak kita. Caranya bagaimana? To teach them, ya, mengoreksi mereka kalau mereka salah gitu ya, memperbaiki kelakuannya mereka. Nah ini kadang-kadang emang tidak enak, kadang-kadang sakit gitu. Tetapi itu akhirnya mengembalikan ya, mengajak mereka, didik mereka dalam kebenaran. Nah sekarang mari baru kita lihat gitu ya, yang dimaksudkan dengan literasi tadi itu apa. Nah ini di sini saya sudah keluarkan satu abreviasi di situ ya, PISA Bapak Ibu. Kalau pernah dengar PISA ya, ini bukan makanan, tapi atau menara yang miring gitu, kan? Ini sekarang menjadi salah satu yang akan terus didoakan ini ya sama banyak pendidik di Indonesia gitu. Program for International Student Assessment itu kalau istilah apa namanya bahasa Inggrisnya ya. Nah, PISA inilah yang menjadi tadi saya bilang siapa di belakang ini gitu ya. Yang di belakang literacy, kemudian numeracy dan scientific literacy juga gitu. Nah, kalau bagi PISA gitu ya, bagi apa namanya standar ini gitu ya, yang mengeluarkan si OECD ya Bapak Ibu ya, Organization for Economic Development ya, Cooperation Development itu mereka kepingin sekali anak-anak generasi penerus kita ini ketika membaca itu Bapak Ibu, mereka bisa membaca dengan efektif. Apa sih membaca dengan efektif itu ya? Ya, jadi membaca efektif itu maksudnya Bapak Ibu, bagaimana ketika dia lihat sebuah teks, ya ada 3 hal ya. Tadi Pak Ken sudah sempat menyinggung gitu. Anak-anak kita seperti biasa diminta bisa tahu main idea-nya apa. What is the main idea? Lalu yang kedua, ini yang seringkali dan menurut mereka ya, menurut PISA ini ya, nanti saya akan ceritakan ya lebih jauh seberapa jauh PISA ini sudah apa ya istilahnya itu meneliti Indonesia gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita ngajarin anak-anak kita untuk bisa membedakan antara fakta dan interpretasi atas fakta atau fakta dan opini. Itu yang saya katakan find information gitu. Kalau bahasa kerennya itu sama-sama F ya, separate from facts and fiction. Saya kasih satu contoh ya supaya kita bisa langsung nangkep gitu.
Di dalam masa corona ini, Pak Riki karena satu tugas harus pergi ke Malang. Di dalam perjalanannya ke Malang, dia memakai earphone. Tadi yang saya lepas itu ya, dia memakai earphone. Selain itu, tentu saja dia memakai masker. Setibanya sampai di Malang, earphone-nya itu dilepaskan, maskernya juga dilepaskan, masuk ke satu tempat, pakai hand sanitizer, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Pertanyaannya nanti bisa begini, Bapak Ibu. Apakah Pak Riki mendengarkan musik ketika dia pergi ke Malang? Nah, kalau anak kita tidak bisa membedakan antara fakta dan interpretasi atas fakta, dia akan cenderung menjawab, iya. Karena pakai asumsi tadi ya, Pak Riki memakai earphone. Nangkep ya maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi, seluruh dunia ini punya masalah itu ternyata Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan angka-angkanya ya. Secara statistik itu, menurut OECD ya, menurut PISA ini ya, kemampuannya membedakan antara fakta dan interpretasi atas fakta. Itu yang dianggap kurang bagus. Nah, ini bagian dari leading literacy. Yang ketiga tentu saja adalah setelah dia baca, ya bisa tahu main idea-nya, bisa membedakan mana fakta, mana fiksi, mana interpretasi, mana yang memang sejatinya dinyatakan sebagai satu fakta gitu. Dia harus bisa merefleksikan gunanya membaca ini itu untuk apa. Nah, tadi yang Pak Ken berkali-kali katakan ya, untuk menyelesaikan satu persoalan apa gitu. Jadi membaca tidak boleh hanya sekedar for the sake of reading gitu. Ya. Ini saya berhenti sampai di sini dulu ya literasi. Nanti tambah lama Bapak Ibu saya harapkan tambah jelas. Kalau enggak nanti kita bisa discuss ya. Karena waktu saya harus melaju ke yang lainnya ya. Oke, jadi 3 ya. Main idea, find information dalam arti tadi ya, separate from fact and separate between fact and fiction. Lalu kemudian bisa merefleksikan ini baca ini itu hasilnya untuk apa saja. Second one itu numeracy. Nah, kalau numeracy itu lebih ke arah, kalau saya sederhanakan ya, nanti Bu Shirley mungkin bisa detailkan, yaitu mematematikakakan kehidupan, Bapak Ibu. As simple as that. Dari pengertian kita soal numeracy gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa atau siswa kita, anak-anak kita nanti, gitu, ketika melihat persoalan itu dia bisa membuat model matematikanya. Pemetaan secara matematisnya seperti apa. Dimulai dari yang sangat dasar saja gitu ya. Nah, saya sangat tertarik dengan ini karena apa? Karena ini membuat siswa-siswi kita itu bisa mengaitkan, bukan hanya bisa ya, dipaksa mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-harinya, Bapak Ibu. Kenapa kok saya semakin senang ya? Karena ya dengan segala hormat Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita itu banyak di rumah sekarang, betul kan ya? Sehingga yang mestinya jadi bahan belajar itu dapurnya Bapak Ibu. Ruang belajarnya dia. AC-nya dia yang harus naik turun. Nah, semua yang baru saja saya katakan itu pasti ada matematikanya. Ada matematika di dapur kita. Ada matematika di cara kerja AC kita. Ya. Ada matematika di dalam misalnya menghitung biaya pembelanjaan rumah misalnya begitu ya. Nah, kalau dalam hal ini saya sangat mendukung sebetulnya karena saya ingin anak-anak kita itu bisa sebetulnya tanpa sadar sebetulnya. Setelah dia menghitung sesuatu yang nyata, baru guru-guru di Gloria bilang, "Loh, ya itu Pitagoras." Misalnya ya. Jadi belajar Pitagoras bukan lagi, ayo tak kasih tahu ya Pitagoras A, B, C, sisi miringnya ini sama dengan, bukan seperti itu gitu. Tapi dia ditunjukkan dengan fakta-fakta yang ada di sehari-harinya. Setelah dia dituntun untuk menghitung, lalu dia menemukan, baru kita kasih tahu tadi itu Pitagoras. Atau masalah tadi kamu pecahkan dengan prinsip ini. Wah, kalau dari segi ini kita harus mendukung ini ya. Tetapi ada set story-nya, Bapak Ibu ya. Ada set story-nya ya.
Terus kemudian ya dia bisa menginterpretasikan ya masalah, lalu kemudian isu-isu terkait matematika gitu. Itu maksudnya numeracy ya. Dari sisi itu sebetulnya ini menarik. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya atau menjelaskan siapa PISA itu gitu ya, lebih jauh lah ya, Program for International Student Assessment. Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, saya kasihi, juga Bapak Ibu guru Gloria, semoga ini ya, apa namanya, kalau saya berikan gambar seperti ini itu sebetulnya screenshot dari YouTube Bapak Ibu. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini adalah screenshot dari video yang menjelaskan hasil terakhir PISA seluruh dunia. Ya. Meskipun judulnya adalah Angel Gurria, itu OECD Secretary General, tapi di dalamnya akan dibahas secara detail gitu ya, oleh seorang ahli statistika dari Jerman. Bu, jadi bagi saya ya, kalau kita mau lebih jauh lagi memahami apa itu literacy, numeracy, manfaatnya apa dan sejauh apa sudah dilakukan tes dan hasilnya bagaimana, tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mencoba mendengarkan atau mengikuti YouTube ini. Emang agak lama ya saya tahu, 1 jam lebih ya. Tetapi kalau istilahnya anak sekarang Pak Ken, ini daging semua Pak isinya Pak YouTube-nya gitu ya. Jadi banyak hal yang bermanfaat sebetulnya bisa kita dapatkan dari situ. PISA itu mengukur kemampuan dari remaja-remaja seluruh dunia ya. Saya sebut remaja menjelang pemuda 15 tahun begitu, untuk mengetahui 3 hal tadi ya. Sebetulnya bukan hanya 2 tapi 3 ya. Jadi reading, mathematics sama scientific knowledge begitu. Nah, sudah dilakukan selama 7 kali dari sejak tahun 2000. Nah, hasil yang terakhir itu di launch 2018, Bapak Ibu. Saya bacakan satu hal yang menarik ya. Jadi tesnya bukan memorizing, so it's not memorizing names and dates, but interpret text, ya, menginterpretasi suatu teks, menyelesaikan problem matematika gitu, ya, menjelaskan sebuah fenomena secara saintifik gitu ya, dengan metode-metode ilmiah gitu, dengan menggunakan knowledge dan reasoning skill. Jadi bagaimana dia berpikir. Saya tidak mengatakan menghafal itu sama sekali tidak perlu ya, tetapi menghafal itu sudah tidak boleh menjadi tujuan akhir pembelajaran. Ya, jadi kalau saya sederhanakan, misalnya sejarah, ya. Pangeran Perang Diponegoro ya, kalau nggak salah 1825 sampai 1830 ini kalau masih ingat berarti produk disuruh menghafal Pak Ken ya dari zaman yang dulu gitu. Nah, kalau di zaman sekarang atau di tes ini, karena nanti tesnya tidak dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tesnya itu untuk PISA ya, itu disesuaikan dengan language-nya negara itu masing-masing. Maka setelah tahu data 1825, 1830, tidak menjadi satu persoalan gitu, siapa antagonisnya, siapa protagonisnya, tidak. Tetapi yang ditanyakan adalah mengapa perang itu terjadi. Bagaimana menghindari supaya di kemudian hari tidak terjadi perang. Ini loh yang akan menjadi apa ya istilahnya bahan yang akan diujikan gitu. Nah bagi saya ini satu kemajuan, tetapi dibutuhkan orang yang apa ya punya satu cara atau pendekatan belajar yang baru. Jadi kalau dulu kita cenderung didrill begitu ya untuk mendapatkan jawaban yang benar, sekarang itu kita harus diajak untuk berpikir lagi gitu, sebelum menentukan jawabannya apa. Setelah diuji seperti itu secara random, maka akan muncul bukan individual feedback Bapak Ibu, jadi bukan nilainya Ricky, bukan nilainya B, nilainya C, tetapi yang dikeluarkan sama PISA adalah National Mean Score. Sekarang saya open satu hal yang tadi saya bilang agak menyedihkan ya. Nah, negara kita itu sudah 7 kali ikut, skornya itu tidak bergerak Bapak Ibu. Ini salah satu PR besarnya Mas Menteri kita. Gitu ya.
Nah, tetapi saya harap kita juga bukan, oh jadi ini agendanya Mas Menteri, bukan. Gitu ya. Makanya dari awal saya katakan, esensinya apa. Ya, apalagi saya bawa Bapak Ibu kepada pertumbuhan anak-anak kita secara utuh. Gitu. Tetapi ya itu tadi, kalau secara nasional, dan I'm saying it on record gitu ya, karena datanya juga jelas, PR besarnya Mas Nadiem itu adalah mengangkat gitu ya. Bagaimana mungkin 7 tahun kita ini mengikuti PISA examination ini secara random tadi, kok skor kita tidak bergerak naik. Begitu. Ini yang berita yang kurang enaknya begitu ya. Maka Mas Nadiem mengganti UNAS, lalu minta para pelaku pendidikan untuk berorientasi ke arah sini gitu ya. Yang tadi yang berpikir, melihat sesuatu itu cari main idea dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu cirinya ya. Nah, ini rankingnya ya Bapak Ibu ya. Maaf kalau kecil-kecil di sana. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dibagi 3 langsung ya, antara yang di atas 500 skornya ya. Karena ada 3 ya, masing-masing itu ada skornya sendiri-sendiri, terus kemudian digabung. Ya. 3 itu yang tadi ya, jadi mathematical, scientific, sama reading literacy tadi itu. Bisa dilihat yang above 500 itu negara-negara mana gitu ya. Terus kemudian ada yang between 450 and 500. Nah, negara kita tercinta itu di bawah 450. Kita ada di 382,0 gitu ya. Itu kondisi kita saat ini. Pak Ken, Bu Shirley, apakah ini berarti mahasiswa atau siswa kita kurang pintar? Menurut saya bukan. Keliru besar kita kalau kita bilang, oh ya karena anak-anak Indonesia itu nggak pintar, Pak. Bukan gitu ya. Ini lebih kepada pendekatan pendidikan kita. Dan memang itu yang PISA mau lakukan gitu ya. Jadi dengan memberikan skor ini, itu kita menjadi evaluasi. Sebetulnya sistem pendidikan kita ini mengarahkan mereka menjadi pembelajar yang seperti apa. Ya, saya kasih satu catatan ya Bapak Ibu. Ini di above 500 itu ada tulisan China, terlalu BSJZ. Maksudnya adalah China yang diukur di sana itu hanya untuk 4 region, Bapak Ibu. Beijing, Shanghai, Jiangsu, sama Zhejiang. Karena begitu saya lihat PISA skornya China tinggi, saya langsung tidak percaya. Kenapa? Karena mereka punya coverage area itu terlalu besar. Ya. Mengentaskan masalah pendidikan seluruh China itu luar biasa berat gitu. Makanya yang disurvei itu tidak harus satu negara. Ya, tapi kalau ngomong apa nggak fair ya nggak juga, karena Beijing itu 20 juta penduduknya, gitu ya. Singapura itu ngotot-ngototnya Singapura itu 5 juta satu negara ya. Jadi kita juga bisa melihat balancing di antara keduanya ya. Jadi above 500, 450 until 500, lalu yang below 450 gitu ya. Oke. Nah, ini yang masing-masingnya. Ya. Tiap negara. Jadi science, reading, sama math. Ya, kalau di rata-rata itu rada bisa misleading ya, karena kan 3 hal yang berbeda tapi di rata-rata gitu. Jadi ditambah dibagi 3. Maka keluar yang tadi di atas itu. Sebetulnya tiap bagian, jadi science punya nilai sendiri, reading punya nilai sendiri, math punya nilai sendiri gitu. Ya, jadi itu adalah penilaian cara mereka ya. Ya, supaya waktu kita nututi. Nah, ini yang tadi saya bilang statistik. Andreas Schleicher. Menurut saya sekali lagi kita bisa belajar dari dia gitu ya. Karena orang ini sangat mengkampanyekan bagaimana merubah sistem pendidikan pakai data. Yang saya tampilkan di sebelah kiri ini adalah TED video dia di tahun 2012. Jadi 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Tapi orang ini adalah main person-nya, lead researcher-nya dari PISA, Bapak Ibu. Ya, Andreas Schleicher. Bagaimana menggunakan data untuk membangun sekolah, termasuk lebih banyak policy-nya sih ya. Jadi dia melihat bahwa yang membuat seorang siswa itu bisa optimum itu adalah policy pendidikan
ya, policy pendidikan yang harus dibuat. Oke. Terus kemudian di dalam TED ini saya jadikan satu cerita begitu ya. Dia di dalam TED video itu dia cerita begini, ketika saya mempresentasikan soal PISA, ada beberapa orang pendidik yang rada mungkin kurang suka dengan hasilnya, lalu kemudian menyatakan ini ya, PISA itu tidak fair gitu, karena siswa-siswinya itu dites untuk sesuatu yang mereka belum ketahui sebelumnya. Terus Andreas Schleicher mengatakan, kalau itu definisimu tentang fairness, maka dengan segala hormat, hidup itu memang tidak fair. Dia bilang gitu ya. Jadi maksudnya Andreas Schleicher itu adalah, ya memang nanti ketika anak-anak kita lulus SMA, lulus perguruan tinggi, mereka itu akan menghadapi hal-hal yang memang mereka tidak hadapi sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa mendefinisikan bahwa PISA itu menguji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka belum hadapi sebelumnya, ya that's life gitu. Ini menurut Schleicher ya. Saya bacakan ya. The true test in life is not about whether we can remember what we have learned in school. Jadi tes yang sebenarnya itu bukan soal bisa mengingat enggak, ya, apa yang sudah pernah kita jawab secara benar gitu ya di sekolah kita. Tetapi lebih kepada whether we are prepared, Bapak Ibu. Apakah kita ini siap gitu ya. Whether we are prepared. Ini mungkin saya bisa pakai. Jadi ini ya, whether we can remember, bukan soal ini gitu ya. Tapi whether we are prepared for change. Pendidikan itu harusnya ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Pak Ken, itu mestinya mulai nyentuh, Pak. Blogger itu apa gitu ya? YouTuber itu apa gitu ya? Bukan sekali lagi ya, bukan profesinya, tetapi lebih ke arah hal-hal yang tidak terduganya yang akan muncul. Gitu. Ya. Kalau suatu hari internet itu bisa mengupload video tanpa batas, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Itu yang kita alami hari ini, Bapak. Jadi maksudnya ini baik, gitu. Whether we are prepared for jobs. Ya, dia akan sangat apa ya, humanis gitu ya. Tapi tadi ya saya sudah tanamkan prinsip bahwa tiap anak kita, Bapak Ibu, itu ada pekerjaan baik yang harus dia kerjakan. Ya. Jobs that have not been created. Menyiapkan mereka untuk pekerjaan yang sekarang tidak ada. Ya, copywriter itu 10 tahun yang lalu, apa itu? Pengertiannya lain soal copywriter dengan hari ini. Ya. Kemudian menggunakan teknologi that have not been invented ya, to solve problems gitu. Jadi tes itu seharusnya menguji kita untuk hal-hal ini. That's his point, ya, Andreas Schleicher. Maka dia setuju bahwa PISA itu nggak fair gitu ya, karena memang dalam arti tadi ya, karena itu tadi pertanyaan dulu kita menjawab itu tinggal kita cocokkan dengan ensiklopedia kan gitu ya, atau textbook yang diresmikan pemerintah. Ini kalau belajar sejarah buku teksnya harus ini gitu. Tetapi mampu menjawab itu Bapak Ibu dengan benar itu tidak cukup gitu ya. Jauh dengan apa yang nanti dia akan hadapi di kemudian hari. Oke. Ini fakta menarik ya. Ini yang mungkin menjadi satu lampu kuning buat kita semua Bapak Ibu. Sorry gambarnya agak bulat, izinkan saya cerita sedikit ya. Jadi ini chart yang sederhana sebetulnya. Sumbu Y-nya yang vertikal itu adalah student performance, Ibu, Bapak. Sumbu X-nya itu berbagai macam perkembangan sosial media berbasis internet, Bapak Ibu. Nah, Andreas Schleicher mengungkapkan satu fakta yang agak membuat kita concern banget ya, yaitu apa? Reading literacy-nya anak-anak seluruh dunia. OECD ya, OECD kurang lebih 36 negara,
yang tadi yang di rate itu tidak bergerak naik secara signifikan, bahkan cenderung flat Bapak Ibu, sepanjang tahun-tahun ini. Jadi ini yang, sorry ya, gambarnya kepotong, yang sumbu X ini adalah tahun Bapak Ibu. Dan Andreas Schleicher mencoba memaparkan kapan keluarnya Google, kapan keluarnya YouTube, kapan keluarnya WeChat, sampai terakhir TikTok Bapak Ibu. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini Bapak Ibu? Bertambahnya berbagai macam tren baru ya, sosial media baru, itu tidak mengerek naik kemampuan membaca siswa-siswi kita. Satu sisi ya Pak, kita mungkin bisa bersyukur kok selamat enggak turun gitu ya. Karena kan ketakutan kita adalah dengan semakin bermain semua itu, yang tadi saya sebutkan ya, perkembangan ya, dari mulai yang paling sederhana sampai yang terbaru ya, bukan yang tersederhana, paling lama sampai yang terbaru. Rata-rata siswa-siswi kita ini tambah meninggalkan buku, Pak. Kalau meninggalkan buku masih enggak apa-apa lah ya, meninggalkan membaca. Dan semuanya cenderung berkompetisi dalam hal cepet-cepetan. Kalau bikin berita tuh yang cepat. Sehingga akhirnya yang kita terima itu adalah bukan lagi paparan fakta, tetapi sebuah ringkasan. Karena mengejar kecepatan tadi. Gitu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, di atas tadi ya, reading literacy berarti separation between fact and fiction. Hal kedua yang membuat saya merenung ketika melihat slide ini adalah, Bapak Ibu, semua gadget atau tools ini, digital tools ya, yang digunakan diperoleh melalui gadget yang namanya smartphone itu tidak cukup untuk membuat anak didik kita menguasai dalam hal ini ya, reading literacy. So what I'm trying to say is, tetap butuh human touch, Bapak Ibu. Untuk bisa mendampingi dia belajar. Dan apa yang saya katakan ini, itu bukan karena ini sekolah Kristen, bukan. Itu disupport juga oleh penelitiannya si Andreas Schleicher ini. Saya akan tunjukkan berikutnya. Jadi yang ini, slide ini membuat kita jadi ngeh. Sekali lagi ya, ini diluncurkan di tahun 2019. Berarti belum COVID kan? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, setelah COVID, kira-kira penggunaan ini lebih rendah atau sama atau lebih tinggi, Ibu Bapak? Lebih tinggi. Ya. Luar biasa. Zoom itu klaimnya ya, bisa ada 300 juta user per hari setelah pandemi ini ya. Ya gimana ya, semua Zoom meeting, gitu ya, Zoom minar ya. Keluarnya di situ. Gitu. Tapi itu baru yang ya kita anggap positif lah ya, pendidikan, interaksi, dan seterusnya. Ini semua ya, sampai yang terbaru, yang the most downloadable app itu TikTok hari ini. Ya, tapi ya itu tadi, kalau itu si Andreas Schleicher bijak sekali, dia tidak mengatakan ini kausatif, artinya karena ada ini pasti membacanya jadi nggak bagus. Tetapi dia bilang boleh kita asumsikan sebagai korelatif. Jadi berhubungan. Ada hubungannya. Perkara apakah betul A menyebabkan B, nah itu mesti kita teliti. Ya. Saya maju lagi ya. Semoga oke. Nah ini yang tadi saya melanjutkan yang mengapa kok perlu pendampingan. Sorry ya Bapak Ibu, ini messy statistik begitu ya, tapi ini data bagus sekali. Yang sumbu Y itu adalah sekali lagi average reading score-nya. Reading ala PISA ya, yang tadi ya, membaca, membedakan fakta dan fiksi dan seterusnya. Yang sumbu X itu adalah pemahaman siswa kita. Akan apa, Pak? Pemahaman bahwa apakah kalau saya belajar itu, semakin saya belajar, semakin saya mungkin bisa, atau semakin saya belajar atau saya tidak belajar, tidak ada gunanya.
Jadi yang sumbu X itu kepercayaan student itu, Bapak Ibu. Kepercayaan apakah kalau saya belajar itu make a difference atau enggak gitu. Jadi semakin ke kanan itu semakin tinggi, semakin banyak yang percaya gitu ya. Jadi kalau angka 85 di sini ya, yang di ujung ini saya kasih lingkarannya, itu berarti 85% siswa di negara itu percaya bahwa belajar itu menghasilkan. Nah ini catikir atau gak enak Pak Ken ya, karena negara kita tercinta disinggung Pak. Benderanya dikeluarkan tuh, lihat ya yang di kiri. Kalau sorry ya, ini banyak negara ini ya, lihat ya saya gambar ya, kelihatan ya. Indonesia itu average-nya turun tadi yang saya katakan enggak tinggi. Lalu yang percaya Pak bahwa belajar itu menambah kemampuan atau menghasilkan itu ya sekitar ini Pak, 25-30%. Ya. Bandingkan dengan misalnya ini Estonia gitu ya. Skornya tinggi itu karena banyak yang mau usaha, Pak. Bapak Ibu kalau anak kita sudah berpikir ya, aduh Pak, Mah, belajar gak belajar podo wae, misalnya gitu ya. Ya dia akan either belajar asal-asalan atau gak belajar, Bapak Ibu. Wong belajar gak belajar podo wae, Bapak Ibu. Ya, saya bahasa Surabayaan dikit gitu ya. Nah, Schleicher mengatakan growth mindset, ya, percaya bahwa belajar itu menghasilkan, itu sangat penting, Bapak Ibu. Saya jadi dosen, Bu Shirley, Pak Ken, kami ini sangat harus bisa meyakinkan anak Bapak Ibu bahwa, ayo Rek, gitu ya, semakin kamu invest waktu untuk baca, itu mesti ada hasilnya. Nah, ini sekali lagi membuktikan ya, berarti tidak bisa Bapak Ibu kalau anak kita itu dibiarkan sendirian belajar sendiri gitu. Dia mesti dibarengi, lalu terus dipengaruhi bahwa good job. Karena effortmu ini pasti ada hasilnya. Nah, ini ada satu penelitian dari seorang saintis di bidang psikologi sih. Dan dia sangat concern dengan pendidikan, namanya Carol Dweck, Bapak Ibu. Nanti bisa saya bagikan. Saya tidak terlalu banyak slide karena takut waktu ya. Dweck ini melakukan penelitian yang simpel sekali, Bapak Ibu. Penelitiannya dia begini. Sekelompok anak, bukan remaja ya, siswa ya, katakanlah di level SD begitu ya. Usia kurang lebih sama, kemampuan kurang lebih sama, dibagi dua, Bapak Ibu. Ya, dibagi dua, kemudian mereka diberikan tes yang simpel sekali. Tes IQ yang simpel sekali. Lalu, kelompok A itu dipuji karena gini, halo kelompok A, kalian pinter sekali ya, hasilnya bagus loh, pinter sekali kalian itu. Pujiannya seperti itu. Kelompok yang B, Bapak Ibu, itu dipujinya gini, luar biasa kalian kelompok B, usaha kalian bagus sekali, sehingga hasil kalian ini luar biasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, tesnya itu sudah. Eksperimen berikutnya, si penelitinya bilang, oke kalau gitu kita naikkan ya levelnya, tapi kita berikan tawaran. Lalu kelompok A diberikan tawaran. Kita ada tes lagi nih. Tesnya kalian boleh milih. Berapa yang mau lebih sulit, berapa yang mau lebih mudah. Bapak Ibu, seperti yang angka saya sebutkan di sana ya, 67% dari kelompok A itu memilih beri saya yang lebih mudah. Masih ingat kelompok A ya? Kelompok A tadi itu yang dibilang pinter. Ya, kalau Chinese bilang Jongming gitu ya, ini luar biasa, brilian gitu. Tapi kelompok yang kedua Bapak Ibu, kelompok yang kedua adalah kelompok yang dipuji karena effortnya. Mereka akan bilang, beri yang lebih sulit. 92% chose the harder one, Bapak Ibu. Interpretasinya Carol Dweck luar biasa ya. Carol Dweck mengatakan, pujian itu membentuk nilai diri, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi ya, penting sekali.
pujian itu membentuk nilai diri, Bapak Ibu. Nah, mengapa kok anak yang dipuji, pinter kamu, terus pilih yang lebih mudah? Karena mereka tidak mau nilainya turun, gitu ya. Jadi dia berpikir, oh, aku dipuji ini karena aku pinter. Ya apa ya caranya supaya aku tetap pinter? Ya berikan nilai soal yang lebih mudah. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Ini interpretasinya Carol Dweck tadi. Jadi dengan diberi soal yang lebih mudah, dia bisa mempertahankan diri bahwa saya ini pinter. Dan karena saya pinter, saya bernilai. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, oh, saya bernilai karena saya berusaha. Saya dianggap bernilai karena saya sudah dipuji atau saya dianggap sudah berusaha yang terbaik. Maka beri yang lebih berat. Tidak apa-apa. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya ketika dampingi anak-anak kita. Ya. Jangan sekedar menutup conversation dengan jawaban 100. Nangkep maksud saya ya. Kok kamu ini kok tidak belajar sih? Apa sih, Ma? 100. Lalu kita tutup. Diskusi itu selesai. Karena apa? Kita anggap 100 itu finalnya. Nangkep ya? Tapi Bapak Ibu bayangkan ya, kalau 100 itu dia dapatkan tidak dengan effort terbaiknya dia, maka kita sedang, sorry, maaf kalau saya agak keras, kita sedang pelan-pelan membuat dia tidak menjadi orang yang berusaha keras di kemudian hari. Jadi ini research ya Bapak Ibu ya. This is not just a theory, gitu. Ini sudah diteliti. Maka hati-hati ketika kita memuji dia atau memuji anak-anak kita. Oke, waktu saya sudah lewat, saya sampai ke poin yang practical tips ya. Nanti kita diskusi ya. Sorry ya Pak, sedikit lagi ya. Hanya ini Pak, selesai setelah itu Pak Diego. Satu, remind ya. Yang pertama, saya ingin kita terus-menerus ngingetin Bapak Ibu, sebetulnya sekolah itu untuk apa sih? The goal of education itu apa? Tadi saya menggunakan 1G terus ya, grow. Sekarang saya pakai G yang lainnya, yaitu goal. Goal-nya ini untuk apa? Jangan sampai mereka lost gitu ya. Oh ya grade. Goal-nya ini grade. Goal-nya ini AKM saya ini harus yang terbaik. Saya tidak mengatakan, oh ya sudah, buang, tidak penting. Bukan. Itu bagi saya adalah G yang ketiga, yaitu grade. Jadi ada goal, ada grow, ada grade. Bapak Ibu, Gloria, G lagi Pak, Gloria. Kebetulan G semua ya. Yang terpenting itu adalah belajarnya ini mempertumbuhkan dia sesuai goal-nya. Bukan grade-nya. Ya tentu saja kita berharap ya, dengan dia belajar yang sesuai goal-nya, dia bertumbuh, grade-nya itu bonusnya gitu. So that's why number 2 saya bilang, growing is more important than grading. Terus yang ketiga Bapak Ibu, ini yang memang agak berat ya, karena memang situasi sekarang cerita hidup kita tidak terlalu banyak ya. Cerita kehidupan banyak, cerita hidup kita nggak terlalu banyak ya, karena mungkin limited ya, kita tidak bergerak seperti dulu. Tapi Bapak Ibu, ceritakan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang lagi kita renungkan kepada anak-anak kita. Dan dialog. Lalu latih dia gitu ya. C, kalau ini itu pemikiranmu. Yang faktanya ini loh. Gitu ya. Jadi dia bisa membedakan, oh ada beda ya antara opini sama fakta. Terus kalau masih memungkinkan, yang tadi saya katakan ya, ajak dia ke dapur, ajak dia ke ruangan di sekitar rumah kita untuk mematematikakan yang terjadi di sana. Gitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, be there for them. Gitu ya. Ada bersama dengan mereka dan motivate mereka. Gitu. Motivate mereka karena mereka sudah berusaha dengan baik. Motivate mereka karena mereka sudah mencoba sedapat mereka. Gitu. Sehingga mereka berani menghadapi tantangan-tantangan yang sulit di kemudian hari, yang mungkin sekarang tidak terbayangkan gitu ya. Tetapi secara mental anak-anak kita sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya.
Saya waktunya sudah habis 10 lebih 10. Nanti pada saat diskusi, kalau pas ada pertanyaan yang pas saya akan tutup sekedar menguatkan bagian yang ini ya. Lalu ini kesimpulannya. Saya mohon maaf ya Pak Diego, molor dikit waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesabarannya mendengarkan saya. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita langsung masuk ke sesi 2. Saya langsung berikan kepada Ibu Sherly Gultom, M. Sosio, sebagai wakil kurikulum di SMA Kristen Gloria 1. Silakan, Bu Sherly. Oke, terima kasih Pak Diego atas kesempatannya. Terima kasih Pak Riki. Oke, Bapak Ibu, next. Assessment kompetensi minimum itu merupakan instrumen penilaian Bapak Ibu. Gampangannya gitu ya Bapak Ibu. Saya sampaikan dengan bahasa kita. Sebetulnya yang saya ambil ini dasarnya adalah apa yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Saya lampirkan di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sumber-sumber Kemendikbud sudah ada Bapak Ibu. Nah, kompetensi instrumennya ini yang akan dilakukan oleh anak-anak kita, oleh sekolah kita, asesmen kompetensi minimum. Nah, istilah minimum di sini Bapak Ibu, berarti pada perangkat ini Bapak Ibu tidak semua kompetensi terakomodasi di dalamnya. Namun penekanannya adalah kompetensi numerik, math yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Riki, dan literasi Bapak Ibu. Gampangannya seperti, oh tapi terus dikaitkan, ada beberapa konten bisa masuk di dalamnya. Nanti saya berikan contohnya di belakang Bapak Ibu. Oh seperti ini toh yang diteskan, intinya seperti itu. Berbicara tentang bagaimana kita anak-anak kembali dalam pendekatan pendidikan ini diajarkan bernalar yang baik. Apakah AKM itu sesuatu yang sulit? Salah Bapak Ibu. Intinya bukan pada poin sulit atau tidak sulit, tidak. Tetapi mengajak memulai kembali pada pola pendekatan-pendekatan pendidikan yang baru. Supaya bukan tadi sama, bukan hanya mengejar bisa sebagai ujung tombak, bukan Bapak Ibu. Tetapi ada yang perlu kita benahi dalam proses pembelajaran kita, karena ini penting untuk aplikasi kehidupan anak-anak sendiri nanti di tengah-tengah lapangan ketika mereka sudah harus berdiri sendiri atau pada saat ini juga menyikapi kehidupan yang ada. Nah, sasarannya itu kelas 5, 8, 11. Loh, anakku kelas 12, anakku kelas 10, bagaimana pertanyaannya? Loh, apakah ini dengar-dengar penggantinya UN? Bukan Bapak Ibu. Jadi, kalau UN tidak ada, iya. Jadi UN itu dasarnya dari PP nomor 19 yang mengatur tentang kelulusan siswa, tapi sampai 2015 Bapak Ibu. Setelah 2015, UN tidak lagi mengatur tentang kelulusan, tetapi sebagai sarana pemetaan pendidikan yang ada. Sejauh apa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemetaan dari pendidikan yang ada. Sejauh apa dilihat dari nilai UN-nya. Jadi bukan dari nilai kerja, ini kecoret-coret ya Bapak Ibu. Nilai kerja bukan dari nilai kerja itunya Bapak Ibu. Bukan dari nilai kerja prestasi pribadi, bukan. Seperti itu. Nah, AKM ini itulah nanti yang dilakukan sebagai bentuk laporan agregat terkait dengan proses pendidikan, terkait dengan peta pendidikan pada setiap wilayah secara nasional. Yang dilakukan kalau di SMA di kelas 11, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kelas 10 dan 12? Apakah ada AKM? Kembali lagi tadi saya sampaikan Bapak Ibu. AKM adalah bentuk instrumen yang menekankan pada numerik dan literasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang diukur numerik dan literasinya ini berarti ada AKM untuk kelas 10 dan kelas 12. Namun yang dinilai secara global atau nasional itu yang dipakai pada AKM kelas 11. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, next boleh. Oke, next boleh Bapak Ibu panitia. Nah, ini Bapak Ibu. AKM nasional itu diambil dari apa-apa yang sudah dikerjakan anak kita di kelas 5, 8, dan 11. Tujuannya adalah mengukur kinerja atau mutu sekolah secara perwilayah, secara nasional, Bapak Ibu. Lah, berarti untuk kelas 10, kelas 12 ada yang namanya AKM kelas.
yang dilakukan oleh gurunya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dilakukan oleh gurunya, yang ini diberikan untuk anak didik kita. Untuk apa Bapak Ibu? Mengukur bagaimana sih hasil belajar anak-anak kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang untuk kelas 12, ini saya berbicara sampai pada hari ini ya Bapak Ibu. Ketika nanti ada perubahan peraturan lebih lanjut, kami akan sampaikan, kami akan informasikan ke Bapak Ibu semuanya terkait dengan kebijakan-kebijakan baru. Ada yang namanya AKM sertifikasi Bapak Ibu. Nah, untuk AKM sertifikasi ini modelnya adalah nanti seperti pengajuan Bapak Ibu. Bagi siswa-siswi yang membutuhkan untuk kelas 12, itu nanti ada pengajuan. Ini saya berbicara sampai hari ini ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Nah, tapi lah terus bagaimana dengan nilai terakhir kelas 12? Sejauh yang kami baca Bapak Ibu, tetap kelulusan itu dikembalikan pada unit sekolah, Bapak Ibu. Kelulusan ditentukan oleh unit sekolah, maka dari itu tetap ada yang namanya evaluasi konten. Kalau tadi AKM ini kan konten minimum ya Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi kontennya untuk per subjek atau bidang studi itu masih ada. Namun dalam bentuknya, bentuk konkretnya seperti apa, kami dengan mohon maaf, dengan rendah hati kami mohon maaf, kami masih belum bisa menyampaikan bentuk konkretnya seperti apa Bapak Ibu. Tapi prediksi kami tetap bisa jadi sama dengan tahun yang sebelumnya adalah USBN seperti itu. Tapi kita masih melihat lagi karena USBN adalah keseluruhan penilaian yang diberikan oleh sekolah untuk menentukan bahwa siswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, yang sebelumnya, oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Kebijakan baru Bapak Ibu. UN 2020 yang kemarin adalah UN yang terakhir Bapak Ibu. Pada 2021 ini berubah menjadi AKM dan survei karakter Bapak Ibu. Masih butuh lagi yang namanya survei karakter, butuh Bapak Ibu. Karena survei karakter ini merupakan dasar Bapak Ibu, dasar bagaimana kita juga bisa menilai. Karena seorang dalam dunia pendidikan kita tidak hanya mengejar pada konten akademis Bapak Ibu. Tetapi konten karakter itu sangat menunjang. Bagaimana mungkin ketika seseorang kita bisa bayangkan ya Bapak, pinternya setengah mati Bapak Ibu, waduh pinternya luar biasa, tetapi tidak memiliki karakter yang baik, terkhusus ketika ini mencakup sekolah kita, karakter nilai-nilai Kristen yang baik, akan sangat disayangkan kapasitas yang dimiliki seseorang jika hanya itu saja yang diunggulkan, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, seperti ini. AKM itu tidak hanya diikuti, Bapak Ibu, rencananya tidak hanya diikuti oleh muridnya saja, Bapak Ibu, tapi juga guru, Bapak Ibu, juga kepala satuannya, Bapak Ibu. Logikanya seperti itu. Bahkan sampai survei lingkungan belajar akan dilakukan. Kenapa itu penting, Bapak Ibu? Sekarang logika berpikirnya, Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa menuntut anak didik kita untuk berpikir literasi yang tinggi, berpikir hal numerik maupun saintifik yang tinggi, berkarakter yang tinggi. Namun yang ngajari tidak bisa seperti itu. Ya tidak masuk toh Bapak Ibu, gampangannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka kesinambungan ini perlu ditingkatkan. Dan kami Bapak Ibu konsisten, Sekolah Gloria, seluruh Sekolah Gloria konsisten terhadap pendidikan ini. Tujuan terbaik memang di anak didik kita. Tetapi bagaimana tujuan baik itu dapat terlaksana dengan baik. Guru-guru, baik kami sendiri selalu difasilitasi, ditingkatkan kompetensinya untuk kami menjadi orang yang memang betul-betul berkompeten di bidangnya untuk mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Gitu. Next. Saya hanya jelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu ya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan untuk kelas 12 Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan yang terbaru akan ada bagi yang memerlukan, garis bawahnya akan ada proses pendaftaran. Jadi akan ada proses pengajuan. Namun lebih lanjut, pengajuannya bagaimana, info terbaru secepat mungkin kami pasti akan updatekan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya. Kapan ini terlaksana Bapak Ibu untuk AKM? Nah, untuk individu kelas 12 itu akan terlaksana di bulan Februari, kurang lebih bulan Februari. Untuk yang AKM secara nasional atau disebut sebagai asesmen nasional Bapak Ibu, asesmen nasional ini akan berlangsung kurang lebih di minggu ketiga di bulan Maret Bapak Ibu. Begitu untuk planning dari Kemendikbud yang keluar adalah Februari sudah siap untuk kelas 12. Waduh, ini tinggal 2 bulan lagi. Bagaimana sekolah ini menyiapkan anaknya, anak didiknya? Tadi ada pertanyaan di chat, mungkin nanti bisa saya sampaikan juga jawabannya. Sudah banyak apa yang kami lakukan Bapak Ibu untuk anak didik yang atau anak Bapak Ibu yang dipercayakan kepada kami Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kami menyiapkan ini bukan karena AKM ini muncul. Bukan juga karena COVID ini muncul, tidak Bapak Ibu. Jauh-jauh hari di tahun sebelumnya, pasti dengan pola yang berbeda, karena berbeda kondisi Bapak Ibu. Kami selalu menyiapkan anak didik kita, kalau tujuan akhir UN, tujuan akhir AKM itu tujuan jangka pendek Bapak Ibu. Jangka panjang kami adalah bagaimana memberikan satu sistem edukasi, anak-anak bisa belajar sepanjang masa Bapak Ibu. Jadi nilai belajarnya itu yang penting Bapak Ibu. Dipastikan melalui misalkan lewat soal-soal yang diberikan oleh tim Bapak Ibu guru kami yang betul-betul hot istilahnya kalau dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu. High order thinking skill Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul di dalam soal kami mencoba untuk memberikan satu bentuk instrumen evaluasi, bentuk soal evaluasi yang mengajak anak berpikir. Apakah HOTS itu atau sulit? Kembali lagi, bukan Bapak Ibu. Tetapi HOTS adalah bentuk-bentuk pembelajaran, bentuk-bentuk soal yang mengajak anak tidak cuma 1 tambah 1 langsung dapat 2 Bapak Ibu, enggak. Tetapi bagaimana misalkan 1 ini ketika ditambahkan sesuatu terus dipikirkan dengan faktor yang lain, itu hasilnya bagaimana? Mungkin nanti dari soal saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi mengajak anak berpikir tidak harus statis ya Bapak, dalam arti lurus saja, lempeng saja jalannya seperti itu. Enggak Bapak Ibu, tetapi harus berpikir banyak wacana. Nah, untuk bisa berpikir banyak, tentu dasarnya juga harus banyak Bapak Ibu. Kalau dasarnya tidak banyak, bagaimana kita bisa memberikan satu variabel-variabel jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Bentuk AKM-nya itu bagaimana sih? Loh, kok sama saja kalau saya baca ini ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada esai. Itu adalah bentuk-bentuk soal yang sudah umum kita lakukan dulu sendiri waktu sekolah atau bahkan kita temui saat ini. Tapi pilihan ganda yang bagaimana? Kalau pilihan ganda itu jawabannya jelas, hanya satu yang jelas yang benar. Seperti itu sudah sangat umum. Tapi yang ditekankan di sini adalah kontennya dalam pola atau bentuk soal yang ada. Lanjut Bu. Oke, komponen AKM itu apa saja? Kalau komponen numerasi, kontennya itu terkait dengan bilangan, pengukuran, geometri, ya, data yang ada, kita membaca bagan, ya data tidak harus deskriptif, tapi kita bisa baca bagan, kita bisa baca tabel seperti itu. Yang dituntut apa? Proses kognitif yang bagaimana? Yaitu memahami data yang disadurkan. Konteksnya apa saja? Bisa konteks personal, bisa konteks social culture, bisa konteks saintifik. Berikut juga literasi membaca yang disadurkan teks informasi, teks sastra, banyak biasanya bentuk deskriptif. Bagaimana anak-anak memahami apa yang disampaikan melalui tulisan yang ada. Proses kognitifnya bagaimana? Dari situ bukan pada titik menjawabnya,
tetapi dari data yang disampaikan pun kita mendapatkan informasi yang baru yang mungkin itu sepele bagi orang lain, tetapi juga itu sangat berarti bagi orang lain karena sampai usia segini saya baru tahu ya ada seperti ini. Bisa jadi Bapak Ibu seperti itu. Karena selama ini secara hidup mungkin hanya mengalir saja, padahal seperti tadi yang disampaikan Pak Riki, betul ketika ngajak ke dapur kita bisa ngitung di situ. Sejauh apa mungkin kalorinya, oh terlalu ekstrim. Oh misalkan kok dengan biaya segini mami keluar uang sekian sehari, misalkan untuk belanja sekian, berarti untuk 30 hari, nah harus irit saya potong bagian mana, apakah beli wortelnya atau beli bawangnya. Nah hal-hal kecil seperti itu, tapi itu mengajak anak untuk berpikir lebih terkait semua itu dapat kita manage dengan baik, kita dapat hitung dengan baik, seperti itu. Next. Oke, saya mungkin beri satu contoh Bapak Ibu, salah satu contoh yang bisa saya jelaskan dari apa-apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu untuk menambah pemahaman kita terkait dengan temanya waktu dekomposisi Bapak Ibu. Ini data benar adanya melalui penelitian dan yang terkait dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Mungkin mikirnya sederhana. Di sini ditanyakan Bapak Ibu, maaf saya bacakan Bapak Ibu, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Nah, dari sini saja Bapak Ibu, dari soal yang saya mendapat info Bapak Ibu. Mungkin saya selama ini cuma buang sampah, ya buang saja pada tempatnya. Tanpa memikirkan bahwa ini ada proses penguraian. Bisa jadi ada yang berpikir seperti itu. Dari soal ini, oh ternyata ya harus terurai ya. Nah namanya dekomposisi, misalkan seperti itu. Oh berarti ada dua jenis sampah. Sampah anorganik, sampah organik. Sepele Bapak Ibu, memang sangat sepele Bapak Ibu. Terus waktu, berarti kita butuh untuk waktu penguraian sempurna. Nah, ketika butuh waktu penguraian sempurna yang dikatakan sebagai dekomposisi, atau ternyata dipisah loh Bapak Ibu, ada dua jenis sampah anorganik dan organik ini. Kalau anorganik saya lihat waktu dekomposisinya kok satuannya minggu, bahkan cuma bulan Bapak Ibu, tidak butuh tahunan. Benda tersebut sudah selesai terurai. Nah, kalau terkait dengan anorganik, waduh ada plastik, ada baja yang biasa kita konsumsi juga sehari-hari sebagai tempat minum kita kalau beli di swalayan atau lain sebagainya. Loh, waktu untuk mengurai tahunan loh Bapak Ibu, bahkan sampai 400-500 tahun. Pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Nah, disinilah dibutuhkan literasi yang tinggi, pemahaman numerik yang baik. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, kurang dari kulit sintetis. Lah popok enggak ada Bapak Ibu. Kalau biasanya kita itu pertanyaan itu misalkan, Ibu ada bacaan, Ibu pergi ke pasar. Pertanyaannya, Ibu pergi ke mana? Ya langsung ada di jawabannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya ke pasar. Tapi kalau di sini tidak ada Bapak Ibu. Berarti saya harus menelaah yang bagaimana. Saya lihat data yang ada, oh plastik dengan kulit. Berarti lebih lama dari plastik, lebih rendah dari kulit. Saya bisa menjawabnya apa, bagaimana popok dalam dekomposisi popok sekali pakai ini di waktu yang berapa. Kita lihat pilihannya Bapak Ibu. Kita bisa jawab 475 tahun. Tidak ada tulisannya di sini Bapak Ibu 475. Tapi dengan data yang disajikan, kita bisa menjawab itu, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana pemahaman kita terhadap literasi yang ada, terhadap data numerik yang ada. Begitu. Mudah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak banyak berliterasi, nah ini repotnya. Memahami, kalau anak sekarang bilangnya gagal paham ya Bapak Ibu ya, gagal paham. Tapi nah ini fungsi kita sebagai institusi pendidikan, fungsi kita di rumah, yang rumah juga sebagai sarana untuk pendidikan. Next. Pertanyaan yang sama Bapak Ibu, saya akan uraikan dalam 3 bentuk yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama, data yang sama. Pertanyaannya adalah, seorang siswa membaca tabel diagram di samping, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A. Siswanya ngomong, aku membuat diagram A dengan B
dengan bagan yang sama ya Pak ya, dengan bagan yang sama ya Bu ya. Gurunya ngoreksi, oh enggak bisa itu bagan yang sama. Nah yang ditanyakan, alasannya apa? Kenapa gurunya jawab enggak bisa? Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat dari diagram ini mungkin nggak ada yang beda Bapak Ibu, sama AB terus grafik X-nya ya atau Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu seperti itu? Nah, kita lihat ternyata lihat dari waktu apakah sama Bapak Ibu kulit pisang dengan kertas tisu Bapak Ibu. Satuannya berbeda Bapak Ibu. Yang satu satuannya adalah bulan, yang satu satuannya adalah minggu. Kita tidak bisa menjadikan bagan yang sama skalanya. Seperti itu. Mungkin kita lihat, oh gampang, oh ya sama. Ternyata tidak sama Bapak Ibu. Makanya itu kita harus membuat satu bagan yang berbeda kecuali diberikan di situ satuan yang jelas Bapak Ibu. Gitu ya. Untuk yang terakhir Bapak Ibu. Next. Oke. Terkait dengan esai atau jawaban Bapak Ibu. Dengan masih data yang sama dengan soal awal Bapak Ibu. Setiap seorang siswa ingin menggabungkan data dekomposisi data organik, sampah anorganik dengan sampah organik. Guru tidak menyarankan. Kenapa kok tidak disarankan? Nah itu jadi pertanyaan. Boleh siswanya milih setuju menyarankan, itu tidak boleh dilakukan atau tidak setuju harusnya itu dilakukan. Reasonnya inilah Bapak Ibu yang harus disampaikan anak didik kita dalam melihat data yang ada. Terkait dengan satuan waktu kalau di sini dilihat Bapak Ibu. Seperti itulah dasar tadi sama seperti yang disampaikan Pak Riki Wang terkait dengan proses assessment kompetensi minimum terkait dengan hal literasi, numerik maupun saintis. Boleh next Bapak Ibu, next, lanjut saja lagi Bapak Ibu. Contoh-contoh ini banyak Bapak Ibu boleh didapat, kita browsing saja banyak Bapak Ibu di internet. Nah laporannya Bapak Ibu, laporannya adalah bentuk yang tadi saya sampaikan untuk asesmen nasional. AKM nasional laporannya adalah laporan secara nasional yang merekap wilayah secara wilayah siap dalam hal numerasi maupun literasi terkait anak didiknya. Jadi penilaiannya bukan individual. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk mengukur pemetaan pendidikan yang ada di Indonesia. Next. Oke Bapak Ibu. Apa yang SMA Kristen Gloria 1 lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, Sekolah Gloria selalu up to date terhadap informasi-informasi yang ada mengenai pendidikan yang harus kita raih, Bapak Ibu. Dan kami konsisten di sana untuk melakukan segala macam program untuk melaksanakan tanggung jawab dari apa yang Bapak Ibu percayakan kepada kami. Planning preparation-nya, kami melatih guru-guru kami melatih diri kami, dan kami melatih anak didik kami dengan banyak program, mengikuti tren yang ada, namun tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran yang ada, Bapak Ibu. Contoh misalkan di dalam literasi membaca, sebelum pandemi COVID pun kami ada pekan membaca, di mana kami bersama-sama membaca, kami memberikan materi dengan tema, Bapak Ibu, dengan tema kami memberikan semua materi atau bahan kami yang ada di perpustakaan kami untuk anak-anak baca. Itu salah satunya Bapak Ibu, selain program literasi yang lainnya sangat banyak sekali. Bahkan mungkin Bapak Ibu boleh follow IG kami Bapak Ibu di SMA Kristen Gloria 1, IG kami Bapak Ibu follow. Di situ ada kegiatan literasi membaca, di mana setelah membaca Bapak Ibu, anak-anak itu upload Bapak Ibu, upload benang merah, nilai yang mereka dapatkan dari proses membaca ini Bapak Ibu. Bisa berupa quotes Bapak Ibu yang mereka buat sendiri. Jadi itu diupload, berikut gambarnya difoto. Nah, segi artistiknya dapat, anak-anak kreatif di bidang artistik, teknologi, nilai konten belajar membacanya didapat semuanya. Itu akan kami nilai lepas dari semua apa yang dikerjakan anak, pasti kami hargai Bapak Ibu. Dari situ kami bisa memberikan reward lebih lagi kepada anak didik kita yang
ternyata pilihannya terbanyak nih Bapak Ibu, terus mengandung unsur-unsur tadi, mendapatkan nilai lebih. Misalkan Bapak Ibu vouchernya apa Bapak Ibu? Gramedia Bapak Ibu, ujung-ujungnya apa? Ya tetap harus baca kembali untuk dibelikan buku-buku, kembali lagi mengajak anak-anak untuk dalam arti terus ketagihan membaca tadi mungkin, tapi memang betul tadi yang sama disampaikan Pak Riki, sebetulnya reward ini bukan menjadi tujuan utama Bapak Ibu, bukan, tetapi nilai belajarnya yang itu yang hendak kami kejar. Maka dari itu Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap kita sama-sama kepada Bapak Ibu sekalian, kita bergandeng tangan. Tujuan kita baik Bapak Ibu, mempersiapkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Generasi kita akan lewat Bapak Ibu, berganti dengan generasi anak kita yang bawa dunia ini Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu, saya masih punya, saya bicara pribadi, saya punya anak lagi Bapak Ibu. Saya punya anak, di mana anak saya, hidup anak saya juga saya titipkan ke anak didik saya yang sekarang. Anak Bapak Ibu. Kalau kita tidak sama-sama Bapak Ibu berjuang untuk yang generasi sekarang, bagaimana dengan generasi berikutnya? Jadi harus ada regenerasi yang selalu berkesinambungan dengan baik Bapak Ibu. Kita berpikirnya kita tidak berhenti hari ini. Usia kita boleh berhenti di saat ini, tetapi yang kita tinggalkan itu menghasilkan dampak di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh kembali lagi Bu Prisil sebelum yang ini ya. Kembali Bu Prisil. Kembali sebelum yang ini. Oke. Seperti tadi yang saya juga jelaskan, HOTS Bapak Ibu itu juga berlaku di dalam setiap soal-soal pembelajaran kami yang mengajarkan anak untuk berpikir kritis dengan banyak variabel yang ada. Dan yang terakhir adalah karakter. Kami tidak meninggalkan karakter, itu menjadi salah satu tujuan utama Sekolah Kristen Gloria Bapak Ibu. Apakah bisa dikatakan 100% anak berhasil Bapak Ibu? Dengan berat hati dan kami mohon maaf, mungkin kami masih belum bisa mencapai 100% Bapak Ibu. Tapi apa yang kami kerjakan, kami akan berusaha semaksimal kami Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, baik segi akademis maupun karakter terhadap anak didik yang dipercayakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kami butuh tangan Bapak Ibu juga untuk sama-sama kita berjuang mempersiapkan generasi anak-anak ini menuju arah yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Oke, next Bu Prisil. Bapak Ibu boleh melihat pembelajaran apa-apa yang kami kerjakan Bapak Ibu melalui YouTube kami Bapak Ibu SMA Kristen Gloria 1 Official. Di situ anak-anak dapat belajar lebih Bapak Ibu. Ada sebagian video pembelajaran di mana anak-anak dapat mengulang. Bahkan ada statement anak, Bu, saya seneng loh Bu dengan videonya guru-guru Bu. Karena misalkan saya tidak sampai pun misalkan maksudnya, oh saya sekali pasang kok rasanya ya Bu ya kurang ya, saya ulangin, oh ini toh maksudnya. Guru kami semaksimal mungkin memanfaatkan media teknologi untuk tetap menyalurkan pembelajaran kepada anak didik yang terbaik Bapak Ibu. Berikut Instagram kami terkait dengan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu follow Instagram kami terkait dengan apa-apa kegiatan apa saja, mengajak anak-anak kita untuk terus berjuang. Pandemik bukan alasan kita berhenti dan diam di tempat Bapak Ibu. Tolong dengan rendah hati kami minta tolong kepada Bapak Ibu. Tetap support anak didik, anak-anak kita Bapak Ibu, untuk menjalankan semua kegiatan yang Bapak Ibu percayakan, yang kami kerjakan di sekolah. Untuk terus mensupport anak-anak kita berjuang terhadap kompetisi-kompetisi. Banyak, enggak usah lah, sudah berhenti di sini saja gitu ya Bapak Ibu. Enggak boleh Bapak Ibu. Pandemik bukan alasan kita untuk berhenti. Bahkan di pandemik ini kita bisa mengatur waktu kita secara maksimal Bapak Ibu. Toh enggak kemana-mana. Kalau toh duduk saja wis eman Bapak Ibu. 1 menit, 1 jam sangat berharga. Ayo berjuang. Karena memang Bapak Ibu, sekali lagi sama yang disampaikan oleh Pak Riki, tetap Bapak Ibu, teknologi tidak akan bisa menggantikan proses pembelajaran secara maksimal. Kontak, touch langsung antara guru dan anak tetap dibutuhkan Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, walaupun kita
maaf Bapak Ibu, kita belajar dari Google, dari YouTube bisa Bapak Ibu, bisa, sangat bisa. Bahkan banyak yang pintar, saya bilang, banyak yang pintar. Tapi tetap beda dengan ketika guru. Eksistensi guru itu ada, nilainya berbeda Bapak Ibu. Karena ini human dengan human. Kita sebagai insan manusia Bapak Ibu tidak bisa kok hubungan kita ini digantikan oleh sosok yang lain Bapak Ibu. Tetap ada sosok yang harus membimbing dengan baik, yaitu kami di sekolah Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama support. 1 minggu ini kami melayangkan IG terkait anak-anak yang berprestasi di IG kami Bapak Ibu. Bukan berarti yang lainnya tidak berprestasi, itu hanya sebagian saja Bapak Ibu. Semua anak kami berprestasi Bapak Ibu. Maka dari itu terkhusus orang tua kelas 10 terkhusus. Karena sama sekali mulai awal kita belum pernah bertemu ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas 10 baik siswa maupun Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu support, banyak kompetisi yang kami sharekan Bapak Ibu. Bukan penting kompetisinya, tapi proses belajar di dalam kompetisi itu berbeda. Ada nilai yang berbeda. Dan itu penting untuk anak. Supaya di kemudian hari maupun di saat ini mereka memiliki daya juang yang tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang membutuhkan semua jawaban-jawaban akan sesuatu yang ingin Bapak Ibu ketahui, boleh menghubungi kami juga melalui WhatsApp sekolah. Begitu. Untuk yang terakhir, slide terakhir, Bapak Ibu, kita percaya dan yakin dengan kondisi apapun. Apakah kondisi hari ini lebih buruk dari kemarin? Tidak. Semua hari ini Tuhan berikan hari yang baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Tuhan berikan hari yang baik. Tidak ada hari yang buruk. Karena Tuhan selalu menyertai jalan kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu, apa yang kami kerjakan, Bapak Ibu sudah mempercayakan kepada kami. Dan kami tidak akan pernah menghilangkan atau menyalahgunakan kepercayaan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu kepada sekolah memberikan sesuatu yang terbaik. Berikut kami percaya kepada Bapak Ibu untuk saat ini kami masih belum bisa melihat anak kami. Dan kami yakin anak-anak kami, anak didik kami ada di rumah yang aman, nyaman belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk jawabannya Bu Sally. Bapak Ibu terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin untuk menutup sesi kita di sini sebelum kita akhiri, mungkin Pak Riki Wang bisa memberikan konklusi dari pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Diego, Bu Shirley, terima kasih penjelasannya juga tanya jawab yang luar biasa ya. Saya percaya guru-guru pimpinan di sekolah Gloria terus berjuang ya supaya siswa-siswinya betul-betul mencapai goal bukan hanya pendidikan tapi goal kehidupan dari masing-masing siswa-siswinya. Tadi Pak Ken juga sudah menceritakan pentingnya growth lebih daripada sekedar grade. Bukan berarti grade tidak penting, tetapi apalah artinya kita mendapatkan grade yang bagus, tetapi malah grow-nya tidak terjadi ya. Bahkan tadi Pak Ken menyebutkan, apalagi kalau dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Saya akan tutup dengan satu bagian firman Tuhan yang tadi saya bilang bisa kita teruskan setelah pertanyaan tadi ya. Yaitu ini, Bu. Yang tadi belum sempat kebaca ya. Di depan tadi saya mengharapkan kita semua belajar dari relasi antara Paulus dan Timotius begitu ya. Dan bisa dikatakan pola parenting kalau boleh saya katakan ya dari Paulus itu begitu bagus. Nah, saya berharap kita semua termasuk saya ya memakai resepnya Paulus ini gitu. Jadi kalau Paulus itu menekankan kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Saya berharap siswa-siswi Gloria seumur hidupnya berpegang kepada kebenaran karena ingat kepada orang tuanya,
ingat kepada para gurunya yang sudah mengajarkan dia untuk berpegang pada kebenaran. Dan Bapak Ibu, saya tutup dengan tidak menjelaskan satu persatu ya, tetapi yang Paulus pakai untuk mendidik Timotius itu ada 7. Ya. Jadi ajaran itu pasti, cara hidup juga sama ya, pendiriannya dia, kesabarannya, kasih, ketekunan, dan bahkan penderitaan, Bapak Ibu. Nah, saat-saat seperti ini, semua ini akan terus terlihat oleh anak-anak kita ya, ketika kita berusaha menjalani, baik sebagai orang tua maupun guru, menjalani keseharian kita di dalam kondisi sulit seperti sekarang. Nah, kiranya Tuhan terus menjadi sandaran kita, menguatkan kita, melewati semua ini, bukan hanya sekedar survive, tetapi justru semakin kuat gitu ya. Selesai pandemi ini, Gloria semakin kuat, orang-orang tua Gloria juga semakin kokoh begitu, semakin kuat. Lalu siswa-siswinya juga boleh semakin jelas panggilan hidupnya dan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Itu Pak Diego yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sekali lagi Gloria Terima untuk kasih. kesempatannya boleh melayani. Terima kasih Pak Riki untuk konklusinya. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh meninggalkan sini. Foto.